setiap waktu. Ladies and gentlemen, Arsyah. Ku bergerak terus melangkah, pasti dari mimpi yang sudah ku nanti. Walau kadang rasa ku patah, pernah ku menyerah, tapi ku masih di sini. Semakin percaya diri, masih banyak yang mendukung. Pasti ku selalu tersenyum dan terus bernyanyi. La la la, selalu bahagia setiap waktu. Selalu berdoa, tetap berusaha. Selalu bahagia setiap waktu. Terima kasih. Ca 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 ca. Bu 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 bu. Ca ca. Bantuin gue dong. Oke, malam viewers, kembali lagi di Fubi TV. Sekarang kita kedatangan salah satu komposer muda nih, namanya Arsyah. Gimana kabarnya? Baik banget. Ya, tadi kan kita sudah nonton konser Bimbanya ya. Jadi sekarang kita langsung wawancara dengan orangnya langsung. Gimana kemarin pas konser Bimba gitu? Perasaannya gimana? Udah bisa menyelenggarakan? Ini konser kedua apa pertama? Iya. Ya, yang pertama di mana tuh sama yang kedua? Yang pertama tahun 2015 di Galeri Indonesia Kaya Tamrin. Kemudian yang kedua tempatnya sama juga di Usmar Ismail Hall. Tapi yang ketiga paling istimewa karena konsepnya lebih seru. Kemudian orkestranya lebih besar dan tata cahaya lighting segala macam lebih keren. Nah, soalnya kan performance-nya, lighting-nya, apalagi terus penyanyi-penyanyi juga banyak. Nah, itu gimana tuh? Sebelum kita ke pokok pembicaraan, pengen tahu dulu nih, Arsyah ini gimana sih dari awalnya sampai merintis karir sampai sekarang jadi komposer gitu? Jadi awalnya saya ini memang passionnya di musik sebenarnya. Dari SD udah aktif ikut ngeband segala macam, tapi memang karena SMP, SMA fokus ke akademis sampai kuliah, mimpi itu udah mulai terkikis ya, udah mulai terbuang. Sampai 2014 saya ketemu sama salah satu musisi idola saya, Mas Andi Rianto, yang mana Mas Andi banyak sharing ke saya, akhirnya membuat saya ingin berjuang lagi nih mewujudkan mimpi saya di musik, punya album, bikin konser segala macam. Dan akhirnya dari awal bertemu dengan Mas Andi mulailah terbuka segala macam. Saya meninggalkan karir saya di dunia perbankan dan akhirnya saya menjadi komposer saat ini. Saya perjuangannya harus mengorbankan sesuatu yang selama ini dijalanin ya, itu susah pasti. Terus gimana orang tua setuju nih sama menekuni bidangnya sekarang?
Awalnya terutama Bapak bukan tidak setuju tapi menyarankan ini jadi hobi saja, bukan jadi sumber pekerjaan, sumber penghasilan. Tetapi ketika akhirnya saya mendengarkan konser Bimba yang pertama 2015, ternyata orang tua saya menangis meleleh dan akhirnya memang ini jalan saya, passion saya seperti ini dan akhirnya mereka berdua mendukung saya. Ini si orang tua mah, oh ternyata anak saya tuh bisa ya gitu kan, menjadi seorang yang memang bukan sesuai keinginan orang tua, tapi memang sudah dibuktikan bangga gitu sama anaknya. Nah ini album udah berapa nih? Album 2, album kompilasi 2, yakni judulnya Arsha and His Notes dan Arsha and His Notes 2. Jadi albumnya selalu insya Allah kalau berkesinambungan ntar Arsha and His Notes 3, 4, 5, 6, 7, 8, ratusan. Baru kemarin? 2. Oh, 2. Boleh ceritain penyanyinya siapa aja? Arsha and His Notes 2 ini lebih seru dibandingkan yang pertama. Tentunya saya sebagai seniman harus meningkatkan kualitas terus ya setiap album. Di album yang pertama kan semua penyanyi-penyanyi baru hasil audisi saya. Di album kedua ini ada 2 idola saya. Yang pertama Mas Carlo, Bang Carlo Sabah, vokalis Kahitna, di mana saya ngefans beliau tuh Kahitna dari 2000-an awal. Kemudian yang kedua ada Mbak Tia Afi, waktu itu dia juara salah satu kontes nyanyi dan saya ikut SMS dia. Dan bisa menang dan bisa menyanyikan karya saya 10 tahun kemudian. 13 tahun kemudian, 2004 waktu itu. Lama banget. Ceritain nggak gimana sih proses produksinya gitu sampai bisa deal dengan penyanyi menyanyikan lagu karangannya Arsha? Oke, jadi total penyanyi di album kedua saya ini ada 7, termasuk saya dan 2 Bang Karo dan Mbak Tia. Kemudian yang 4 itu hasil audisi. Bahkan yang 2 anak yang masih SMA itu ada 2 orang. Waktu itu kita bikin audisi terbuka via email ya, audisi suara. Saya ambil berapa besar, kemudian audisi live di salah satu studio di Jakarta dan diambil 2 saja yang perempuan dan 2 itu justru paling muda yang masih SMA. Karena meskipun mereka paling muda, berdua itu talentanya paling luar biasa. Jadi istilahnya untuk menyanyikan lagunya yang dibuat sama Arsha tuh nggak sembarangan gitu ya, pakai audisi gitu. Gimana nih untuk beradaptasi dengan penyanyi-penyanyinya, butuh waktu lama atau gimana? Nggak terlalu, iya sih, kalau lebih pendekatan karakter segala macam sih iya, kita ada kayak team building ya, ada workshop bareng, kumpul-kumpul beberapa kali dan kebetulan yang susah mungkin yang SMP karena jaraknya cukup jauh, ketahuan umur ya dong. Ya masih muda sekali yang SMA, tetapi ya udah sering ketemu, makan bareng, nongkrong bareng, akhirnya kita bisa chemistry dapet dan syukurnya lagu-lagu yang saya kasih kan ini sebenarnya sesuai karakter mereka dan kadang mungkin awalnya ada yang nggak suka, maunya lagu A saya kasih lagu B, tapi ketika udah kelar rekaman mereka baru oh bener juga nih omongan Kak Arsha bener nih, ternyata memang yang ini yang terbaik gitu, cocok. Kalau misalkan sama penyanyi yang udah hits kayak Tia, kayak Bonita dan yang lain gitu di pentas tadi itu ada kontrak apa emang dia putus, apa dia nanti lanjut ke Arsha and His Note 3, 4? Oh, kalau untuk album kan cuma Mbak Tia sama Bang Carlo yang kita sudah punya nama gitu. Tapi untuk yang di konser Bimba 2017 yang kemarin itu memang banyak banget, ada Iksan Tarore, ada Aldi Kobe Junior, terus dan Mbak Bonita, ada Dekat, ada Shena Malsiana, banyak banget dan itu memang saya mencari mereka melalui Instagram. Awalnya memang nggak kenal, saya kontak manajernya, apakah mereka bersedia menyanyikan lagu-lagu dari komposer baru seperti saya dan bagus, sambutan mereka bagus dan mereka bahkan kayak Mbak Tia akhirnya join di album saya juga selain di konser. Jadi kayak ya menurut saya itu salah satu mimpi jadi nyata sih. Dan kerja keras gitu, mau mencoba. Nah ini untuk kedepannya mau jadi komposer terus atau gimana nih? Udah ini pokoknya karir gue sampai ntar tua nanti. Oh gini, kalau kita bicara industri musik kan sebenarnya beragam ya, fluktuatif, naik turun, CD di toko CD juga udah jarang segala macam. Tapi buat saya itu tidak menghentikan karya-karya saya tetap akan berkarya, tapi memang kita harus lihat kondisi dulu, pasar maunya seperti apa nih gitu. Kemudian juga saya sudah bikin 2 album, yang mana tentunya kan dengan ada jarangnya toko CD, jadi memang sebenarnya untuk distribusi agak susah gitu. Tapi jangan sampai yang namanya seniman sejati harus tetap berkarya dong, gitu. Mau marketingnya lewat apa aja gitu kan ya. Nah, boleh dong mungkin nyanyi sedikit ya.
Kan dia juga penyanyi sebenarnya kemarin ya, ini juga nyanyi sedikit lagunya, lagu dari karyanya Arsya nih, apa aja boleh. Sebenarnya saya itu bukan penyanyi, emang bener-bener komposer. Jadi memang saya menyanyikan satu lagu di album itu memang lagu sangat ringan, bukan lagu susah karena memang saya tahu kapasitas saya lebih ke komposer. Tapi tanda kutip saya dipaksa untuk bernyanyi juga. Akhirnya saya buat lagu inspiring ya, lagu tentang perjuangan mimpi. Judulnya lagu Cabu, tapi ceria banget. Apa lagu apa ya dong? Lagu Cabu aja, refnya aja ya. La 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 la, gu 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 gu, la 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 gu gu lagu, selalu bahagia setiap waktu. Udah itu aja deh. Nggak kalah sama penyanyi-penyanyinya. Oke, kalau gitu sekian wawancara singkat dengan Arsya. Oh iya, kapan lagi nih konser berikutnya? Konser kita lagi mau bikin konsepnya lebih seru, jadi tunggu surprise tahun depan. Mungkin bukan konser Bima, tapi ada konser-konser lain yang ada karya-karya saya. Tapi mungkin misalnya konser mininya penyanyi A, tapi banyak lagu-lagu saya gitu. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu aja, don't go anywhere aja. Pokoknya nanti pasti udah ada aja posternya gitu di internet kan. Arsya and His Note 3 ya berarti ya. Atau enggak ya konser-konser lainnya. Yang pasti terus berusaha. Terus ada saran buat pemusik di luar sana yang baru mau mencoba nih, entah jadi komposer atau penyanyi, tipsnya gimana nih? Untuk semua musisi-musisi yang mungkin belum merilis karya-karyanya, pesan saya cuma satu, harus gila. Kalau nggak gila, kalau nunda-nunda terus nggak akan dirilis. Karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan kan. Dan kita tidak butuh, bukan tidak butuh, tapi kita tidak harus langsung populer, harus langsung hits banget. Tetapi yang penting ada karya yang udah dirilis. Karena kita sebagai seniman, sebagai musisi, eksistensi bisa dilihat dari karyanya. Sebagus suaranya, sebagus lagunya, kalau lagu yang nggak dirilis, nggak ada yang tahu gitu. Orang lain tuh harus tahu karyanya, karya kita gitu. Kalau nggak dipublish ya gimana bisa tahu gitu kan. Jangan disimpan aja gitu mungkin ya. Oke, sekian tadi wawancara singkat kita dengan Arsya, salah satu komposer muda yang berbakat. Kita nanti lanjut dengan liputan musik yang lainnya. Kita ada slogan Fubi TV, sip 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 3 kali. Fubi TV, Sip sip sip. Thank you. Sekarang kita berada di konser Bima 2017 di Usmar Ismail, yaitu daerah Kuningan. Ini adalah konser di Indonesia pertama yang menyajikan 20 penyanyi, 20 pemain musik dengan satu komposer. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam ya. Dan sempat terhenti denganmu, tak tahu kapan tuh berjumpa lagi. Harap kau kembali, ada senang sedih menanti-nanti.
lagi hadirnya cinta sejati yang ku nanti, walau terlihat tak mungkin. Oh Tuhan, mengapa harus lagi ku rasakan indah cinta yang sulit terbalas? Takkan sudah ada yang memiliki cintaku begitu dalam, cintaku tulus dan besar, namun ternyata memang harus aku berbesar hati, karena ku sadar diri ku tak mungkin kau pilih nyatanya hatimu untuknya. Oh Tuhan, mengapa harus lagi ku rasakan indah cinta yang sulit terbalas? Takkan sudah ada yang memiliki cintaku begitu dalam, cintaku tulus dan besar, namun ternyata memang harus aku berbesar hati, karena ku sadar diri ku tak mungkin kau pilih antara hatimu untuknya. Cintaku begitu dalam, cinta